Halo Sobat Seva, balik lagi di virtual event Tumbuh by Astra Financial. Buat Sobat Seva di luar sana yang lagi persiapan beli mobil baru atau bekas secara kredit, yuk merapat. Kali ini Seva udah ditemenin sama teman-teman dari ACC dan TAF untuk ngobrolin seputar pembiayaan mobil di Seva. Yuk cek selengkapnya. Apa sih tipsnya kalau dari Mas Ari untuk memudahkan proses approval itu? Cabang paling dekat yang dimiliki oleh customer kita itu adanya di handphonenya mereka. Sebenarnya bagi kita yang paling penting adalah customer-nya punya needs apa, kita adalah solusi untuk masalah pembiayaan. Halo sahabat Asvin, balik lagi di channel Astra Financial. Kalian pernah kepo nggak sih gimana sebenarnya proses yang terjadi di belakang layar ketika sahabat Asvin beli mobil kredit secara online nih dari Seva? Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran kita udah kedatangan tamu spesial hari ini dari Mas Ariandana selaku Marketing Planning Control Head di Astra Credit Company atau ACC dan Mbak Laura Francisca dari Toyota Astra Finance selaku CRM Debt Head. Apa kabar Mas Ari? Baik, luar biasa. Luar biasa. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sedikit nih Mas Ari dan Mbak Laura tentang pembelian mobil online secara kredit ya. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu kali ya sedikit, boleh diceritain gak nih Mas Ari, kalau misalnya di ACC sebagai Marketing Planning Control Head itu mostly apa aja sih yang di handle gitu? Ya, kebetulan saya banyak pegang produk ya. Artinya semua produk yang dikeluarkan oleh ACC gitu ya, harus bisa menjawab kebutuhan market hari ini gitu ya. Dan tentunya kompetisi yang ada dengan persaingan di lapangan gitu. Ya, sebenarnya saya lebih banyak melihat market gitu ya, menemukan peluang-peluang apa yang ada di market yang kita bisa jual nih, karena sekali lagi tujuannya kita bikin produk itu kan tentunya jualan gitu ya, barangnya mesti bagus, segmen targetnya mesti tepat gitu ya, positioningnya mesti jelas. Jadi kurang lebih itu yang dikerjakan. Oke, berarti Mas Ari sendiri mostly handle product development di ACC. Oke, kalau Mbak Laura boleh diceritain sedikit nggak nih sebagai CRM Dev Head di TAF ngapain aja nih mostly yang di-handle? Ya, sebagai CRM departemen di head di TAF, itu CRM itu sendiri kan adalah Customer Relationship Management, di mana saya di TAF bertanggung jawab untuk customer journey-nya, pelayanan terhadap customer-nya, sampai dengan improvement di bagian digital application dan juga digital journey-nya untuk customer TAF. Sehingga ketika customer TAF itu nyaman dengan pelayanan yang ada di TAF, itu bisa balik lagi nih untuk retention atau melakukan pengambilan lagi di TAF. Oke, berarti kalau Mas Ari mostly handle product development, Mbak Laura mostly memelihara customer-nya ya? Betul. Oke. Nah, mungkin untuk sahabat Asvin nih yang belum tahu, TAF dan ACC sendiri itu adalah pembiayaan pembiayaan mobil baru dan mobil bekas ya dari Astra Financial. Nah, kalau misalnya sahabat Asvin membeli mobil melalui Seva secara kredit gitu ya, bisa lewat ACC atau TAF. Nah, Seva sendiri adalah platform pembelian mobil yang menyediakan beragam pilihan brand mobil mulai dari Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Peugeot, hingga Hyundai. Nah, Seva memudahkan sahabat Asvin untuk membeli mobil secara online dengan fitur loan kalkulator yang bisa kasih skema cicilan kredit sesuai dengan kemampuan DP dari tenor 1 hingga 5 tahun serta fitur instant approval yang tentunya didukung oleh ACC dan TAF. Jadi pembelian mobil bisa lebih mudah, aman, dan nyaman. Oke, balik lagi nih Mas Ari dan Mbak Laura. Ngomong-ngomong soal pembelian mobil melalui kredit gitu ya. Sebenarnya apa aja sih Mbak yang harus dipersiapkan oleh customer ketika mereka mau beli mobil secara kredit? Mungkin boleh dari Mas Ari? Oh ya, jadi sebenarnya hari ini orang beli mobil secara kredit itu sangat simple.
karena semua data-data yang dibutuhin customer pasti sudah punya. Contoh KTP, kartu keluarga, rekening, NPWP itu pasti semua udah ada dan bisa segera di submit gitu ya. Mungkin penekanannya lebih kepada customernya mempersiapkan dia maunya mobil apa gitu ya, dan dia maunya angsurannya kira-kira berapa gitu ya. Itu sekali lagi kan customernya yang tahu gitu ya. Tapi proses yang paling makan waktu sebenarnya itu gitu loh. Selebihnya hari gini orang ngambil kredit 1 hari juga selesai, disetujui gitu ya. Yang penting dia sekali lagi udah tahu dia maunya apa gitu sih. Oke, berarti untuk proses submit dokumen itu udah mulai dipermudah juga ya. Tadi Mbak Laura juga sempat mention soal digital. Betul. Nah itu kalau di TAF seperti apa tuh Mbak? Iya. Boleh diceritakan kah? Pastinya sekarang kalau misalkan customer itu mau pengajuan mobil, itu nggak lagi harus membawa kayak fotokopi ataupun kertas, tapi semua itu bisa melalui platform digitalnya yang ada di TAF maupun mungkin ada di ACC juga gitu. Jadi customer nggak harus bawa-bawa hard copy lagi nih untuk melakukan pengajuan kredit. Jadi ketika customer udah tahu saya maunya mobil ini, saya ada budgetnya segini, dan dia udah tahu spek dari kendaraannya seperti apa, nah itu bisa langsung melakukan pengajuan dan pastinya cepat juga untuk diproses lah dari leasing company-nya. Oke, nah ini mirip-mirip juga nih ya sahabat Asvin sama platform yang ada di Seva. Jadi kalau misalnya sahabat Asvin cari mobil lewat Seva, terus habis itu melakukan instant approval, sahabat Asvin juga bisa upload dokumen di situ dan melakukan instant approval. Kalau misalnya di approve gitu ya, itu sudah kurang lebih 90% udah di approve di TAF atau ACC juga ya. Karena kita juga pakai engine yang sama. Seperti itu. Oke, nah mungkin boleh diceritain nggak nih Mbak untuk sahabat Asvin yang melakukan instant approval gitu ya lewat Seva, kira-kira proses apa aja sih yang sudah ibaratnya sudah dilakukan dan nanti di ACC-nya itu atau di TAF-nya gitu ya tinggal ngapain gitu? Ya, kalau misalkan memang sudah melakukan pengajuan lewat Seva, itu kan customer sudah menginput data-datanya tadi, customer juga sudah menginput kapasitas keuangannya, dan dari situ customer juga sudah memilihkan ya mau DP berapa sampai dengan angsuran berapa. Nah pastinya dari TAF ataupun ACC juga langsung menangkap informasi tersebut, dan ketika dikeluarkanlah misalkan instant approval-nya tadi, maka ya itu udah namanya instant approval, maka udah approve dan bisa digunakan untuk pengajuan ke leasing company-nya. Oke, gitu ya sahabat Asvin ya. Jadi dimanapun sahabat Asvin mengajukan pengajuan gitu ya, submit dokumen, itu pasti akan diproses gitu sama pembiayaan ACC dan TAF dengan sama gitu. Kita intinya kurang lebih sama kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal approval nih Mas Ari, kalau misalnya customer melakukan approval gitu ya lewat ACC, kira-kira biasanya apa aja sih kendala yang dihadapi oleh customer dan apa sih tipsnya kalau dari Mas Ari untuk memudahkan proses approval itu? Kadang-kadang kan kalau misalnya beli mobil, apalagi untuk customer yang pertama kali gitu ya beli mobil, suka khawatir atau terintimidasi nih sama proses approval ini gitu. Kira-kira tipsnya apa sih kalau dari Mas Ari dulu ya. Yang paling pertama pasti dia mesti prepare dokumennya dengan baik ya. Artinya semua itu sudah dipersiapkan dengan baik dan lengkap. Sama yang kedua mungkin dia harus tahu nih sebenarnya kebutuhan dia untuk menggunakan mobilnya yang seperti apa. Contoh misalnya gitu ya, kayak teman-teman yang baru awal-awal kerja gitu ya, dia butuh mobil kecil aja untuk mobilitas dari rumah ke kantor gitu ya, ataupun sebaliknya dari kantor ke rumah. Itu sangat menentukan bagaimana nanti dia bisa mendapatkan persetujuan kredit, karena mungkin nggak cocok juga gitu ya kalau ternyata dia entry level baru kerja tapi dia tiba-tiba ngambil mobil yang besar gitu ya, katakanlah ya mobil-mobil SUV yang gede gitu ya. Ya tapi sekali lagi bukan berarti itu menjadi batasan gitu ya, tapi lebih kepada dia mengetahui sebenarnya kebutuhan dia itu apa gitu loh. Karena ini adalah proses mematchingkan
antara kemauan dengan kebutuhan. Betul. Gitu. Selama itu cocok, pasti semuanya baik-baik aja. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Laura mungkin? Ya, pasti hampir mirip ya sama yang tadi Pak Ari katakan. Ada info juga beberapa literasi yang bilang kalau misalkan membeli mobil harus menyisihkan 30% dari pendapatannya. Itu kan dari sisi budgetingnya ya, udah tahu kendaraannya mau apa, dan jangan sampai untuk mobil yang dipilih tidak sesuai dengan kapasitas dari pendapatannya si customer tersebut sih. Itu aja. Oke, nah ngomongin soal kredit mobil nih Mas dan Mbak. Biasanya kalau misalnya sebelum customer mencicil mobil, biasanya mereka down payment dulu nih ya. Idealnya nih, let's say pemilik atau pembeli mobil pertama, itu idealnya untuk down payment itu di berapa persen sih Mas dan Mbak? Down payment sebenarnya hari ini juga produknya tersedianya variatif banget ya. Mau yang dari very low gitu ya sampai DP gede. Hari ini semuanya tersedia gitu. Cuman sekali lagi mau DP kecil, mau DP sedang, mau DP besar, balik lagi kan angsurannya berapa gitu ya. Kalau saya ditanya, saya lebih mencocokkan antara angsuran yang dia mesti bayar gitu ya dengan income-nya hari ini. Berapapun DP-nya saya rasa nggak terlalu masalah ya gitu. Berarti memang lebih menyesuaikan ke nantinya kapabilitas dia untuk membayar angsurannya ya. Oke, interesting nih. Berarti sahabat Asvin memang penting untuk memiliki literasi finansial dulu sebelum membeli mobil ya, karena kan penting juga untuk tahu kapasitas dan kapabilitas serta kebutuhan untuk nantinya mobil itu dipakai untuk apa aja gitu. Oke, ini udah yang berat-berat nih Mas dan Mbak. Kalau aku boleh tahu, ini untuk sahabat Asvin juga nih ya, mungkin yang belum tahu. Kalau misalnya untuk di ACC, brand apa aja sih Mas yang di cover atau yang didukung gitu pembiayaannya? Ya, kalau di ACC kita sebenarnya mengcover seluruh brand gitu ya. Cuman memang mostly keseharian kita banyaknya di tempatnya Toyota, Daihatsu, dan Isuzu mungkin ya. BMW, serta Pusho gitu ya. Brand-brand Astra, tapi di luar itu pun kami cover sebenarnya selama customernya mau, ya hari ini kita sediain semua sih. Oke, berarti customer mau pilih mobil brand apa aja bisa disediain untuk hitungannya juga ya Mas? Kalau untuk TAF apa aja nih Mbak? Iya, TAF itu kan Toyota Astra Financial Services ya. Kita fokus untuk membiayai kendaraan Toyota, Daihatsu, dan juga Lexus. Jadi memang fokusnya ketiga brand itu. Nah tapi maksudnya despite untuk perbedaan brand yang di cover gitu ya, ini udah tersedia kan ya di seluruh Indonesia juga ya cabang-cabangnya. Jadi gimana pun sahabat Asvin lokasinya atau brand apapun nih yang mau dibeli itu pasti bisa di cover oleh ACC dan TAF. Finally aku mau nanya nih Mas Ari dan Mbak Laura, kira-kira apa sih keuntungannya kalau misalnya customer beli mobil lewat ACC dan TAF? Mungkin dari Mas Ari dulu, Mbak. Ya, sebenarnya hal yang paling utama gitu ya setelah customer melakukan pembelian itu tentunya adalah after service-nya bagaimana gitu ya. Ya memang kalau seperti di ACC gitu ya, kita punya cabang dari ujung paling barat sampai ujung paling timur gitu ya. Dari Banda Aceh sampai Jayapura gitu kita ada cabangnya. Dan yang terpenting sebenarnya adalah bagi customer yang sudah pernah melakukan pembelian gitu ya di ACC, dia harus merasakan experience sebagai customer ACC gitu ya. Next dia mau beli lagi, next dia ada kebutuhan apa gitu ya. Atau bahkan sampai misalnya customer butuh dana dan sebagainya, itu pun kita punya produknya semua gitu. Jadi tidak hanya sekedar pembelian, tapi dia mau pinjam dana atau even dia mau beli mobil bekas pun ada. Karena sebenarnya bagi kita yang paling penting adalah memandang customer-nya gitu ya. Customer-nya punya needs apa, kita adalah solusi untuk masalah pembiayaan. Gitu sih. Berarti untuk tadi sempat mention juga peminjaman dana ya? Ya. Berarti untuk agunan BPKB ya? Yes. Produk multiguna kita sebutnya. Multiguna, benar. Kalau misalnya dari Mbak Laura, cerita kira-kira apa nih keuntungannya kalau misalnya customer atau sahabat Asvin beli mobil melalui TAF? Beli mobil dengan TAF pastinya pengajuannya cepat, approval-nya juga cepat. Kita juga sudah didukung dengan beberapa transformasi secara digital. Nah, cabang kita pun juga tersebar di seluruh Indonesia ya.
baik itu cabang secara bisa didatengin sama customer maupun saat ini digital transformasi yang juga kita lakukan adalah kita menyediakan cabang kita melalui mobile phone-nya customers nih. Jadi kita juga udah mendevelop layanan namanya TOS, Tomi Online Services, di mana customer itu cabang paling dekat yang dimiliki oleh customer kita itu adanya di handphonenya mereka. Jadi bisa mendapatkan layanan TAF itu dari tatap muka secara virtual atau video call. Gitu sih layanan yang menjadi utamanya yang saat ini sedang kita tawarkan ke customer kita. Jadi customer nggak perlu menghabiskan pulsa misalkan ataupun datang ke cabang, itu sudah bisa mendapatkan layanan dari TAF. Oke, interesting nih. Berarti kalau misalnya customer lagi berhalangan gitu ya untuk datang bisa langsung pakai aplikasinya juga ya? Betul, nama aplikasinya Flex. Oke, menarik nih sahabat Asvin, obrolan kita hari ini seputar pembelian mobil baru secara kredit. Nah, perlu diingat-ingat nih dan dicatat tentunya untuk sahabat Asvin yang mau beli mobil secara online maupun offline gitu ya, apalagi untuk sahabat Asvin yang mau beli mobil pertama kali. Nah, itu dia ya sahabat Asvin, obrolan kita malam ini yang sangat menarik tentang pembelian mobil secara kredit. Tentunya untuk sahabat Asvin yang mau beli mobil secara kredit bisa banget lewat ACC atau TAF. Yang tentunya menguntungkan banget karena selalu ada promo ya, Mas dan Mbak. Itu dia sahabat Asvin untuk episode AskFin hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Astra Financial. Dan kepoin juga Seva di www.seva.id atau di channel sosial media Seva di @seva_by_astra. Nah, untuk sahabat Asvin yang pengen kepoin ACC dan TAF, bisa kemana nih Mas Ari dulu? Ya, untuk ACC teman-teman bisa lihat di www.acc.co.id. Oke, nah untuk Mbak. Ya, promo menarik bisa didapatkan di taf.co.id. Oke, gitu ya sahabat Asvin. Jangan lupa untuk stay tune di channel Astra Financial untuk episode selanjutnya. Dadah! Nah, itu dia Sobat Seva. Udah jelas dong ya apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pembiayaan mobil lewat ACC atau TAF di Seva. Selanjutnya, buat Sobat Seva yang tertarik dengan mobil bekas, sekarang udah ada nih di Seva. Kali ini Seva ditemenin bareng dengan Setir Kanan untuk ngobrolin seputar mobil bekas. Penasaran sama pembahasan selengkapnya? Yuk simak bareng-bareng. Ngapain bang? Pemikiran gue nih ya, gue punya duit, gue mau beli mobil baru. Tapi susah dapetin promo harga terbaik. Makanya pakai Seva, fitur rekomendasinya pas di kantong. Jelas dari awal, jadi berani beli mobil baru online. Takis! Seva, member of Astra. Kadang orang terlalu ini ya, skeptical ya. Poinnya adalah gitu ya, summary-nya adalah mau beli mobil baru, mau beli mobil bekas, disesuaikan aja dengan kemampuannya. Budget. Waktu itu ada yang rekor umur berapa Mbak mobilnya? Sebulan ya. Halo Sobat Seva, balik lagi di Roadcast, on air, on road. Gimana, udah nonton belum episode pertamanya dari Roadcast kemarin? Kalau belum, nonton dulu, baru nonton episode yang baru ini. Dan di episode 2 ini, gue akan ngobrol-ngobrol bareng temen gue tentang serba-serbi beli mobil. Menarik ya, karena mungkin banyak juga Sobat Seva yang mau beli mobil tapi masih bingung nih. Dan pastinya kita akan bahas dari sisi finansialnya Sobat Seva. Sebentar ya, gue jemput temen gue dulu. Ini kita udah mau nyampe kok. Nah, ini dia nih. Halo. Hai. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kabar baik ya? Baik-baik. Oke Sobat Seva, sekarang gue udah bareng sama Mbak Tiwi. Beliau adalah branch manager dari Setir Kanan. Dari Setir Kanan. Offline store. Offline store, baik. Dan kita mau ngobrol-ngobrol tentang ini ya Mbak ya, serba-serbi beli mobil ya. Dimana mobil bekas. Mobil bekas, mobil baru. Boleh. Ya nanti pokoknya Sobat Seva yang bisa nentuin sendiri lah mobil bekas atau mobil barunya. Ngomongin soal mobil bekas, mobil baru nih. Kita ngobrol dulu deh, Mbak Tiwi ini udah berapa lama sih di Setir Kanan? Di Setir Kanannya sendiri sih sebenarnya karena kita juga masih baru ya. Kita masih ribet nih rambut gue.
Sebenarnya setir kalian sendiri, kalau kita sendiri launchingnya tuh kemarin March 2023. March 2023, oke. Jadi baru hampir setahun ya, gitu. Kita sebenarnya udah beberapa offline store sih. Ada di Denpasar, ada di Jakarta. Kita juga punya mini store yang ada di Cikarang, ada juga di Semarang. Jadi di Jawa tuh udah banyak kita. I see. Gitu. Kalau kemarin kita udah jalan-jalan naik Toyota Raize. Sekarang ya nggak ikut ya Mas Raize ya? Nggak ikut. Kemana sih kemarin? Tenang Mbak, kemarin naik Toyota Raize, hari ini kita jalan-jalan naik BMW Mbak. Sekarang kita jalan-jalan naik BMW F30. Mobil ini tahun 2014 Mbak, which udah 10 tahun. Tapi kan nggak kelihatan kayak udah 10 tahun ya? Karena nyaman banget guys. Dan mukanya, dalamnya itu kayaknya masih oke lah, masih masuk ya ke buat ukuran 2024 oke lah. Buat kondangan kayak masih oke. Masih pantas, masih pantas. Buat ke mall juga masih oke. Ya. Weh, BMW ini mobilnya. Gitu. Buat ketemu calon mertua kayaknya juga oke. Nah, itu gue belum pernah. Oke, kembali lagi ke F30 ini. Kita ngeliat interiornya juga masih oke banget gitu ya, nggak jadul-jadul banget. Screen-nya juga masih kayak BMW yang masih baru ya. Dan kalau BMW itu emang baunya sih ya. Bau BMW, pokoknya Eropa ya kayaknya ya. Eropa. Baunya khas guys. Dan nggak hilang, masih nyaman banget. Terus juga kayak udah serba canggih juga ya, udah joystick apa segala macam gitu di sini. Dan si BMW F30 ini kalau sekarang gitu ya pasarannya itu udah di 200 jutaan. 200 juta dengan senyaman ini ya. Dengan senyaman ini gitu ya. Kalau kita compare sama mungkin BMW baru yang harganya udah menjulang selangit. Langit ke-17, bukan 7 lagi. Ini bisa jadi opsi buat Sobat Seva yang mau coba nih, mau coba gitu ya. Mungkin peralihan dari mobil sebelumnya, mau coba main mobil Eropa gitu ya, atau second car-nya gitu ya, mobil-mobil kedua, mobil ketiga gitu, mau main BMW. Mau ngerasain apa sih bedanya, nyamannya gimana sih, kenapa dia mahal sih gitu. Tapi surprisingly ya, ini kelihatannya memang BMW gitu ya, bertenaga, canggih segala macam. Surprisingly, mobil ini irit banget loh. Serius? Ini berapa cc sih? Ini 2000 cc. 2000 cc ya? 2000 cc dan untuk daily irit ya? Jakarta oke lah, masih bisa 110 mungkin 111. Oh seriously? Sumpah. Oh iya. Dan untuk hari-hari tuh kayaknya juga reliable gitu. Masih bisa lah ya. Dan bisa banget. Tapi kalau misalkan memang ini Sobat Seva lagi nyari butuh mobil yang memang nyaman gitu ya, terus kece, harganya terjangkau juga, ini bisa jadi salah satu opsi. Iya benar. Gitu. Tapi kan kadang orang mikir tapi jangan ini, maksudnya kadang orang terlalu ini ya, skeptikal ya, karena mobil bekas tuh dulu mobil bekas. Skeptis. Bekas terus kayak pasti ribet nih gue ngurusinnya gitu kan. Benar. Mungkin ada memang orang begitu. Kalau mobil baru memang dari sisi grass itu emang kayak tinggal pakai doang, tinggal injek doang, tinggal gitu pakai kan. doang, tinggal buka Seva ya, terus order mobilnya mobilnya nyampe tinggal beres gitu kan. Nggak pakai seninya, justru malah dicek-ceknya itu nggak sih? Nah itu dia, cuman kalau misalkan Sobat Seva misalnya udah punya pengalaman beli mobil baru, udah jago, gampang lah beli mobil baru pakai Seva gitu kan ya. Iya. Terus pengen beli mobil kedua misalnya gitu ya, atau mau beli mobil second justru gitu ya, karena mungkin secara finansial juga belum cukup untuk beli mobil baru. Ada opsinya sekarang. Ada banget tuh, makanya solusinya. saya di sini teman-teman Sobat Seva. Ada solusinya. Ada banget, sama gampangnya. Terus pas banget di kantong, budgetnya pas. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang itu. Oke, kita bahas tentang mobil secondnya dulu. Kita bahas mobil secondnya ya. Kita bahas mobil secondnya dulu. Nah, ngomongin soal mobil second nih, kita juga lagi ada di, bukan mobil baru ya, ini udah 10 years old gitu mobilnya. Kalau dari perspektifnya Mbak Tiwi gitu ya, kalau beli mobil second itu pertama gitu ya, keunggulannya apa? Dan yang kedua, yang perlu dipertimbangkan apa? Sebenarnya kalau untuk mobil second sih, aku termasuk yang mungkin prefernya ke mobil second karena budgetnya itu agak terbatas ya kan. Jadi kita juga harus mikir jangan sampai lu beli mobil terus finansial lu terganggu, kestabilannya. Ya kan, kadang kan orang ya udahlah beli baru aja karena temen aku juga pakai baru gitu kan. Padahal sebenarnya
akhirnya lu sampai nombok-nombok tuh itu gitu dia, kan. itu dia. Jadi kalau untuk di mobil second sih kalau ngomongin masalah kita apalagi generasi sandwich yang sekarang sedang merebak, milenial yang kita tabungan juga kalau dibilang banyak kagak, dikit juga sedang gitu kan. Bener. Jadi better sih kalau aku milihnya memang used car, mobil bekas. Kenapa? Satu, depresiasi harganya juga nggak jauh. Kita budgetnya misalnya oke lah jelek-jelekin kita punya 80 juta. Mobilnya 80 juta kita beli ya kan? Ya whatsoever lah itu mobilnya apa. Nanti kita jual lagi sih insya Allah ya. Nggak jauh-jauh amat tuh harganya. Nggak jatuh kayak kenyataannya pahit guys gitu. Tapi kadang bisa untung juga loh. Justru ada yang untung. Kalau kita ngomongin LCGC, ada temenku beberapa yang ceritanya malah untung 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 20 juta. Tanpa niat dagang ya? Tanpa, karena emang dia mau ganti ceritanya. Iya. Jadi nggak first entry nih. Nah, gitu. tapi emang sejatinya ya ketika kita beli Entry mobil, kayak mungkin kayak Seva gitu ya, jelas dari awal beli mobil baru boleh sok mangga gitu kan, nggak salah banget. Nggak salah, cuman pastikan sesuaikan dengan kemampuan. Budget, karena kan itu setiap orang kan punya prioritasnya masing-masing ya guys. Bener. Gitu loh. Jangan sampai punya mobil buat gaya-gayaan tapi bayar cicilannya ngos-ngosan. Susah. Hedonism treadmill guys. Hedonism treadmill tuh. Capek loh nanti lari kita. Bahasa Gen Z itu. Hedonism treadmill sekarang. Ya kan nggak apa-apa milenial jadi Gen Z. Nggak kelihatan kan ya? Iya bener. Dan kalau misalkan emang budgetnya belum cukup, seandainya emang urgensi untuk beli mobilnya tinggi, nggak ada salahnya beli mobil second juga gitu. Kayak misalnya lu punya kepentingan, oke, bayar sekolah, namanya sandwich ya, bayar sekolah adik gue, mau umrohin orang tua gue, terus atau bayar kosan, atau bayar apartemen, atau bayar cicilan rumah, kan akhirnya harus ada pos-posnya sendiri. Betul sekali. Apalagi kalau mobil bekas kan kayak lebih murah harganya, otomatis angsurannya mengecil dong. Angsurannya mengecil. Dan gitu. Sekarang Seva juga udah kerjasama sama Setir Kanan. Untuk sobat Seva yang lagi nyari mobil bekas. Gitu. Boleh mobil diceritain bekas dulu nggak, Mbak? Harga cerdas. Mobil bekas harga cerdas gitu ya. Jadi udah Sevanya jelas dari awal. Setir kanannya mobil bekasnya harga cerdas. Jadi combo tuh dua-duanya. Udah gampang, murah pula ya kan. Itu dia. Kurang apa? Jadi tinggal klik-klik doang nih di handphone nih. Di handphone, ya kan? bener. Sama menabung kita. Jadi ini jangan bayar angsuran, jangan lupa. Kan iya, karena kita sebenarnya kalau di Setir Kanannya sendiri kita DP 0%. Oh ya? Jadi bener-bener kalian teman-teman ini nanti nggak usah bayar DP. Cuman di awal tuh cuman bayar 2 angsuran awal. Plus adminnya. Istilahnya uang mukanya itu bahkan motong dari 2 angsuran pertama. Yes, jadi misal yang ngambil tenor 60 bulan, itu kalian nanti di depan udah bayar 2, sisanya cuma 58 gitu. Oke. Jadi Nanti enak banget. akan kita bahas ke sana, tapi boleh diceritakan dulu nggak nih Setir Kanan itu sebenarnya platform yang seperti apa sih? Setir Kanan itu sebenarnya kita konsep kita tuh kalau dibilang kita benar-benar jual mobil yang dari ekosistem ACC. ACC mungkin ada yang belum tahu, Astra Credit Companies. Jadi kita jual mobil dengan kondisi yang memang as is condition, yang memang honest condition, ada barat-barat dikit, apa segala macam, memang it's been there and always been there karena kita nggak akan rekondisi. That's why harganya memang kita guarantee. Kalau harganya memang jauh di bawah pasaran. Gitu. Dan memang mobilnya yang diterima ya udah begitu adanya gitu jadi ya. Jadi lebih ke kita kayak lebih ke end user ya. Maksudnya kan kadang mungkin ada yang punya trust issue nih kalau beli mobil bekas. Oh, awal doang nih nanti cakepnya. 6 bulan gue pakai kelihatan nih bekas tabraknya apa segala macam. Kalau ini emang kita sediakan option. Jadi sobat Seva bisa milih, oh yang ini nih nggak apa-apa deh, ini masih bisa dimaafkan. Atau kondisinya juga kita sendiri nggak jual mobil yang ketua-ketuaan ya, enggak ya, karena
memang karena kita dari ekosistem ACC itu, jadi kita paling jual sekitar 2000, paling tua 2016 lah. 2016 2017 Oke, lah. jadi gitu. most likely mobilnya juga udah model-model baru semua ya. Yes, dan untuk maintenance-nya kan harusnya nggak terlalu sulit karena nggak terlalu tua. Betul, gitu. jadi kayak hampir kayak mobil baru sebenarnya. Yes, bahkan kadang ada yang dapat bener-bener masih baru grass. Masih baru grass. Oke. Jadi kenapa kemudian juga lebih murah? Karena tadi mobilnya as is gitu ya. Jadi sobat Seva seandainya budgetnya terbatas, ya udah ambil aja yang misalkan baretnya agak banyak, nggak apa-apa deh sambil nabung buat benerin baretnya. Betul. Misalkan gitu. Tapi digaranti harganya lebih murah Ya, kan. kita juga sebenarnya kan kita kebetulan pembeliannya hanya by kredit ya. Gitu. Itu juga akan include asuransi pula. Wow. Gitu. Jadi all in service ya. Iya. All in service. Kita asuransinya pakai Astra juga. Dan kalau misalkan sobat Seva khawatir ya, biasanya beli mobil second itu ntar pajaknya mati segala macam, jadi nggak usah khawatir ya, karena di setir Iya, karena kanan kita juga bisa bantu. Kita bantu untuk beresin itu. dan digaranti pasti pajaknya hidup dong, karena kan Iya. untuk bisa masuk ke installment pajak mesti hidup dong. Iya, benar. Jadi pasti pajaknya hidup. Pasti pajaknya hidup. Dan kalau misalkan mau balik nama bisa Bisa banget dibantu juga. kan? Bisa banget. Gile, setir Gitu. kanan luar biasa. Karena kan kita sudah setir kanan ex ACC. ex ACC, Jadi benar. kita bisa membantu teman-teman untuk financial service dong kita. Iya, nggak sih? Financial service, benar. Bukan cuma jual mobil, kita dan juga pastinya kasih udah jasa ini kan juga. ya, ke dipastikan teman-teman. mobil yang dibeli itu sesuai dengan kemampuan kan. Iya, exactly. Jadi nggak bikin sobat Seva itu sampai ngos-ngosan. Iya, kan ada ya, maksudnya beli mobil terus wah gara-gara beli mobil nih aku jadi nggak bisa nongki gitu ya kan. Ada yang dikorbanin kemudian. Jadi ada yang dikorbanin, temen-temennya ngajak hangout, nggak punya duit. Karena bayar angsuran. Bayar angsuran. Banyak loh itu. Banyak. Bahkan lebih parahnya lagi, ada yang bisa bayar angsuran, nggak bisa bayar pajak. Exactly, itu banyak banget. Jadi better kalau menurut aku sih ya, kalau untuk beli mobil bekas tuh lebih bisa di-adjust lah sama kita punya budget gitu. Kita income-nya berapa, kita butuh pos buat apa aja. Kalau mobil bekas kita tinggal bisa pilih harganya yang gimana. Bukan berarti mobil baru nggak bagus ya. Benar, setuju. Cuman maksudnya kalau mobil bekas kita bisa aku mau yang harganya segini gitu kan. Dia bisa tinggal milih orange-nya untuk 3 rows gimana, mobil SUV atau mau LCGC atau mau sedan, itu optionnya banyak. Benar, setuju. Gitu. Tadi aku highlight juga sih Mbak, bukan berarti beli mobil baru itu salah, enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Enggak sama sekali. Kalau misalkan emang budgetnya cukup gitu ya, terus emang perlu banget, nggak apa-apa banget gitu kan, beli mobil bijaknya baru. teman-teman aja. Bener, gitu. tapi seandainya teman-teman punya budget terbatas, let's say yang tadi Mbak Tiwi bilang under cepek misalkan gitu ya, pengen punya mobil under cepek yang harganya under cepek gitu ya, supaya angsurannya ringan, tapi urgensinya tinggi nih, harus nganterin orang tua berobat misalkan. Iya, atau gitu nganter ya. anak sekolah yang baru-baru nikah, keluarga muda, bener. ya kan, daripada naik baru punya motor anak, hujan-hujan, ini mau salah satu kontrol solusi. istri hamil, ya kan, gitu. Itu salah satu solusinya adalah itu, biar beli gak mobil ganggu, bekas. bener. Beli mobil bekas, karena harganya jauh terjangkau. Betul. Nah, ngomongin soal mobil bekas lagi deh, gitu ya. Kalau di setir kanan tuh ada mobil apa aja sih Mbak yang dijual gitu ya? Kita tuh sebenarnya ada LCGC, ada SUV, terus luxury juga sebenarnya ada sih. Luxury kita. car ada juga luxury car ada. ya? Sedan ada, lengkap. Jadi datang aja kalau mau cek. Nanti aja di belakang ya. Dan pastinya mobil yang di bawah Astra ya, di bawah naungan Astra ya biasanya. Apa enggak juga? Di bawah Astra, cuman ada beberapa yang kadang memang karena kita memang dari ACC ya. Jadi ada mungkin beberapa kadang ada yang di luar yang gitu ya. Astra. Cuman populasinya nggak terlalu banyak. Iya. Gitu. Kayak BMW ini nih, BMW F30 ini, Sobat Seva bisa cek juga di setir kanan nih ada loh. Ada BMW F30 ini. Warnanya putih. Iya, warnanya putih. Harganya exact 200 jutaan, jadi bisa langsung ceki-ceki aja. Karena pilihannya juga nggak sedikit. Banyak. Datang aja Banyak ke offline store-nya. Datang ke offline store-nya. Di flagship store-nya.
di Jalan Kawi Raya. Dan sobat Seva nggak perlu yang kayak misalkan beli mobil second yang istilahnya dari end user gitu ya. Harus Ngecek ke rumah, satu-satu gitu kan, gitu. satu-satu ngecek, terus waktunya juga mesti di spare banyak gitu kan ya. Terus kondisinya juga kita juga belum tahu. Harganya juga kadang-kadang ya ada yang tinggi, ada yang tinggi, rendah, ada yang gitu rendah. kan. Bandingin Fluktuatif ada yang segala tinggi macem. tapi barangnya jelek, ada itu yang dia. rendah barangnya jelek, Ah. ada yang tinggi bagus. Bener. Atau takutnya bekas laka gitu ya, Betul. misalkan bekas banjir dan sebagainya. Setir kanan ini jadi solusinya. Let's say sobat Seva nyari Agya gitu ya. Agya kita punya 12 Ada gitu. 12 unitnya, jadi dengan tinggal kondisi dicek aja eskis satu-satu. Sobat Iya. Seva. Jadi satu-satu. bener-bener yaudah mau geser dari yang Agya warna kuning mau geser ke merah ada. Bener, ada yang warna bener. putih, ada yang warna silver, ada yang warna hitam, Bener. terserah. Jadi satu hari bisa ngeliat 12 Agya. Yes. Kasarnya kalau misalkan nyari sendiri, hunting sendiri, satu hari ya Paling 2-3 2-3 juga dengan itu segala kemacetan dan bener, keramaian gitu. susah juga kalau kayak gitu kan. Satu di Tangerang, satu di Bekasi, Tuh. satu lagi di Bogor misalkan. Nah itu Bener. sehari kayaknya nggak cukup buat ngecek tiga-tiganya. Jauh. Kalau di setir kanan Planet 12-12-nya bisa dicek bisa saat itu dicek, juga. benar. Itu dan nggak terlalu pusing ngeceknya juga karena memang Iya. udah ya kondisinya begitu gitu, apa Iya. adanya. Paling cuma tips and trick sih kalau misalnya buat sobat Seva misalnya mau mobil bekas bener-bener cek itu yang pertama dilihat engine. Oke. Ya kan, engine tuh kalau olinya aja Iya. warnanya menghitam ya Ah. mungkin itu akan dijadikan Indikator lah. indikator Iya, lah iya, gitu. Dan lain dan banyak Tapi sebenarnya aspek itu lagi. bukan dead end juga ketika Ah. itu warnanya hitam kan kadang masih bisa Di maintain flashing lagi iya, ya. di flashing gitu. Segala macam sih. Dan pastinya setir kanan terjamin karena sudah berkolaborasi dengan Seva juga. Iya. Gitu, dengan Seva yang dimana ini Astra Ecosystem juga. Astra Jadi Ecosystem, semuanya betul. serba jelas, serba pasti dan nggak tipu-tipu ya Mbak. Benar, kalaupun misalnya sobat Seva nggak tahu nih ada aku nggak ngerti ini mau ngecek mesin tuh gimana caranya, kita juga bisa bantu nanti Oke. pakai auto dealer juga. Oke, itu dia sobat Seva. Jadi kalau misalkan tadi sobat Seva buka website-nya seva.id, ada opsi mobil bekas. Nah, kalau diklik itu setir kanan. Ya, Isinya ya. iya Setir benar. kanan semua dan itu artinya udah official nih, udah resmi berkolaborasi. Pertemanan kita nih ya. Pertemanan kita sudah resmi. Udah resmi. Seinstan itu berarti ya. Seinstan itu Seinstan tanpa itu. micin lagi. Emang boleh seinstan itu? kata Nggak pakai Gen Z micin nggak sekarang. Nggak apa-apa. pakai micin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi emang secepet Gitu. itu. Ha-ha. Tapi kalau sobat Seva misalkan masih pengen ngitung-ngitung dulu, mikir-mikir dulu gitu kan ya, pengen ngecek dulu nih sesuai sama kemampuan gue nggak ya. Di seva.id itu ada yang namanya loan calculator. Oh. Gitu. Jadi bisa masukin Jadi tuh bisa ya. expected angsurannya berapa gitu kan ya. Terus kira-kira mampunya di mobil yang harganya berapa. Nanti bisa keluar tuh opsi-opsi mobilnya. Oke. Atau bisa juga langsung datang ke kita punya offline store di Jalan Kawi Raya. Kawi Raya. Nomor 32 sampai 34 di Oke. Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi kalau mau konsultasi langsung nih, mungkin kayak kurang nih ya lewat sosial media, Pengen maksudnya nanya lewat langsung gitu ya. kurang pengen ketemu sama kita punya asisten. Jadi nanti kita bantu untuk konsultasinya yang lebih apa ya, lebih real. Lebih real. Ketemu Lebih orang ketemu gitu ya. orangnya gitu. Nanti kita bantu Punya timnya lah ya. Punya timnya. Oke, dan dikawal sampai approve ya. Iya, Berarti langsung mobil urutannya nih Mbak, urutannya adalah pilih mobilnya dulu gitu ya. Ya, of course. Kayak pertama kan harus make sure mobilnya yang mana yang mau dipilih kan. Begitu udah pilih, oke, fixnya pengen yang ini, warna ini, mau two row atau 3 rows gitu kan. Nanti udah booking fee ke kita, kasih data-data mandatorinya, kita proses 3 hari. Kalau misalnya datanya lengkap maksimum, itu mobil udah langsung bisa dibawa jalan-jalan mudik kita. Baik, dan keunggulannya ketika sobat Seva beli mobil bekas,
surat-suratnya udah ready semua. Udah ready, jadi nggak perlu nunggu. Misalnya nunggu STNK jadi atau apa. BPKB. Kalau BPKB di leasing pasti ya. BPKB kan soalnya nggak bisa kita. Kita yang kena Gitu, nanti kalau BPKB-nya udah keluar. Nanti sayanya yang hilang. Jadi STNK dan plat nomornya udah ready. Siap Udah dipakai ready jalan-jalan. buat jalan-jalan gitu. Seperti itu, enak jadinya. Dan kalau misalkan dia nggak bisa ke offline store gitu ya, mau ngeliat di website, misalnya gitu ya, dia kirim orang atau dia udah pede sama mobilnya, berarti ini bisa beli mobil tanpa datang gitu ya? Bisa. Wow. Nanti tinggal kita, misalnya nih, Sobat Seva lokasinya tuh di, let's say di Serang gitu ya. Kan agak jauh ya kalau ke Jaksel ya kan. Jadi misalnya Sobat Seva booking, langsung klik proses, misalnya approve, mobil nanti kita kirim aja ke ACC terdekat. ACC banyak cabangnya. Banyak. Dan kalau untuk mau nanya-nanya kondisi mobil, karena ini kan mobil second ya Mbak ya, mobil second kita kondisinya beragam gitu ya, nggak kayak mobil baru. Itu bisa nanya-nanya ke, ada timnya kah dari setir kanan? Ada, nanti ketika misalnya sudah booking di situ, nanti ada tim kita yang bantu. Oh, I see. Itu dia luar biasa ya. Kolaborasi yang sangat-sangat combo. Fotonya juga lengkap banget, jadi kalau misalnya tinggal di zoom gitu. Bahkan nggak ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Nggak ada. Yang baret ya udah gitu. Gitu kan, memang baret apa adanya seperti itu. Jadi nanti Sobat Seva ada opsi tuh, kira-kira mau benerinnya sekarang atau nanti sambil nabung gitu ya, sekalian dicat semuanya bisa. Benar. Apalagi ada asuransinya kan ya? Iya, jadi pas misalnya buat yang baru-baru belajar, baru-baru gitu, terus nabrak, tenang. Semuanya sudah di cover. Sudah di cover. Begitu. Dan kalau misalkan tadi ada baret-baret, terus nanti ada baret yang baru mau diklaim sekalian, mungkin bisa. Nanti tinggal dikoordinasikan aja gitu kan ya. Iya, dengan pihak yang terkait. Seperti itu. Begitu. Pokoknya poinnya adalah gitu ya, summary-nya adalah mau beli mobil baru, mau beli mobil bekas, disesuaikan aja dengan kemampuannya. Iya, tapi jangan terus apa ya, kalau bahasa Jawanya itu gersa-gersu gitu. Jadi benar-benar kalau mobil bekas ya detail. Jangan gitu. gerabak-gerubuk kalau kata orang dulu mah. Jangan gerabak-gerubuk, gerusa-gerusuk kalau bahasa orang Jawa. Karena di setir kanan memang mobilnya apa adanya. Jadi kalau bisa diceknya dengan seksama. Iya. Gitu, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Betul sekali. Itu. Dan pastikan lagi-lagi. Insya Allah sih kalau kita jualnya, insya Allah kondisinya masih oke. Karena mobilnya masih baru. Masih cimit umurnya. Waktu itu ada yang rekor umur berapa Mbak mobilnya? Sebulan ya. Sebulan? Mobil second tapi 1 bulan. Harganya udah langsung rubah tuh. Keluar dari gerbangnya dealer mobil baru udah turun 20%. Dipakai sebulan harganya mobil second, coba itu. Kalau beruntung coba cek deh setir kanan ya. Iya. Tuh bisa tuh dapat mobil-mobil yang angsuran memang udah beda. Angsurannya kayak mobil second. Nih, jadi semuanya serba disesuaikan dan dimudahkan. Iya, tenor juga kita beragam sih. Kita dari bisa dari berapa sampai berapa? Dari 12 bulan, 1 tahun sampai 60 bulan, 5 tahun. Buat yang nggak mau lama-lama bisa berarti bisa, ya? Setahun aja deh gitu. misalkan Terus gitu kalau misalnya sebenarnya kalau kita kan kita tadi jual 0% dan 10%. Tapi kalau misalnya Sobat Seva ini ada rezeki, dari 40 juta pengen masukin DP semua, bisa. Kita bantu karena kita jasa keuangan juga. Lebih enteng lagi. Jadi kita jualan, kita jual jasa juga. Kita bantu dengan jasa kita. Benar. Nah, itulah bedanya Roadcast sama podcast mobil yang lain. Karena di sini kita bahas dari sisi keuangan, kita nggak bahas dari sisi mobilnya. Benar. Gitu. Karena kita pengen Sobat Seva itu dapat mobil, dapat mobil tapi tidak mengabaikan dari sisi finansialnya. Bener. Gitu. Karena sejatinya punya mobil itu harusnya lebih nyaman, bukan lebih puyeng. Karena banyak juga ya Mbak sekarang mobil-mobil yang angsurannya ya dengan tenor yang lebih panjang pastinya angsurannya mirip-mirip kayak motor yang di angka 2 juta. Gitu. Bahkan ada yang 1,9 dong. Oh my god. Nah, apalagi sebentar lagi kan bulan puasa nih ya Mbak ya. Iya, tuh dia. Gitu kan tren mudik kan biasanya wing gitu kan langsung. Daripada karena harga tiket juga wing kan. Iya, gitu, bener. Harga tiket wing juga gitu ya. Mau mudik misalkan berlima mesti beli tiket pesawat berarti kali 2 10 orang gitu ya PP. 10 juta ya. Kalau misalkan 1 juta, kalau 2 juta berarti kan
20 juta tiketnya gitu kan. Udah pusing. Pusing segala macam. Pusing. Ada solusinya, yaitu teman-teman bisa beli mobil mobil aja. Bisa kan 20 juta disetir kanan? Oh, bisa banget kan? dong, bisa banget. Kan kita 0%. 0%, cuman motong 2 kali angsuran. Bisa buat mudik gitu kan, jalan-jalan di kampung gitu kan, ngajak orang tua kemana. Bikin senang orang tua tuh Benar. berkah loh. Berkah, guys. pahala. Insya Allah ada rezekinya. Insya Allah. Insya Allah ada rezekinya pokoknya. Bener, Jadi kalau misalkan emang yang mau mudik terus masih pikir aduh kira-kira Gimana ya, gimana mahal ya ya, tiket segala kereta macam. ya. Tiket kereta aja mahal banget mahal, kan. lumayan. Apalagi rame-rame kan, gitu rame-rame. Ya mungkin dari sisi harga ada yang lebih murah juga. Cuman kalau misalkan ada opsi bisa punya mobil sendiri, why not? Why not? Daripada sewa loh. Iya, Karena banyak benar. banget. Mungkin sobat Seva juga ada yang ngalamin kali ya. Kalau misalnya mau pergi tuh nyewa gitu kan. Coba aja sekarang nyewa LCGC 350.000. 350.000 sehari. Kalau di kampung seminggu udah 2 juta. 2 juta berapa tuh kan? 2 juta lebih. Kalau misalkan buat kayak angsuran udah sebulan, masuk. bisa sebulan. Bener. Bisa coba dipikirkan juga opsi itu gitu ya buat bener. yang mau mudik. Karena bentar lagi lebaran cuman ya nggak nyampe sebulan lagi. Puasa dulu kali. Oh sorry, iya puasa dulu kan baru kita lebaran sih sekarang gitu, lapar. Sobat Seva, pokoknya tadi udah kita jabarin panjang kali lebar gitu ya tentang beli mobil, kebutuhannya seperti apa, mudahnya seperti apa gitu kan. Dan opsinya ada apa aja. Gitu kan, ada mobil baru bisa di Seva, mobil bekas bisa juga di Seva, dan kolaborasi dengan setir kanan. Jadi semuanya udah terintegrasi, sudah terkolaborasi, dan pastinya di bawah Astra Ecosystem. Semuanya yang pertama jelas dari awal, dan harganya cerdas harganya. Setir kanan mobil bekas, harga cerdas. Oke, kalau gitu kayaknya cukup dulu kita ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Kita mungkin ngopi aja kali ya. Kita pengen ngopi, agak aus ini, kita mau cari coffee shop dulu. Capek nih ngomong mulu ya kan. Kalau gitu gua Raffi barengan juga Tiwi dari Setir Kanan. Kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan Roadcast di YouTube-nya Seva by Astra. Kita udah ada 2 episode. Kalau belum nonton episode 1, tonton dulu episode 1, baru abis itu nonton episode 2. Iya, harus lanjut abis itu. Jangan lupa di subscribe juga, atau mau di komen ada topik atau mau bahas apa gitu ya, ide topik. Oh iya, kasih suggestion topik. Suggestion, boleh, nanti kita pertimbangkan untuk kita bahas. Dan kita hadirkan narasumber yang kompeten seperti Mbak Tiwi ini. Tenang aja pokoknya. Sekali lagi, gua Raffi, Tiwi, kita pamit. Jangan lupa tonton terus Roadcast. Hit the road with Roadcast. Bye. Bye-bye. Itu dia tadi seputar pembiayaan mobil dan mobil bekas dari ACC, TAF, dan Setir Kanan. Semoga bermanfaat untuk Sobat Seva ya. Seva akan kembali lagi dengan bahasan yang gak kalah seru nih. Buat Sobat Seva yang pengen tahu info otomotif terupdate atau beragam promo menarik lainnya, bisa langsung aja kunjungi booth Seva di virtual event Tumbuh by Astra Financial dari 9 hingga 24 Maret 2024. Jangan lupa juga untuk kunjungi channel sosial media Seva di @seva_by_astra dan kepoin mobil impian kamu di www.seva.id. Sampai jumpa lagi. Seva, member of Astra.